Halo anak-anak, sampai berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, kelas 6. Mari kita saksikan video menarik berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik. Sebelum kita mulai belajar, menyiapkan memimpin doa dulu. Silakan, Heka. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Beda. Oke. Nah, sekarang masih ingat nggak kemarin waktu belajar tema 3, subtema 1 pembelajaran sebelumnya, itu kita belajar tentang rangkaian listrik kan? Ya. Ya. Ada berapa rangkaian listrik? Ada? Ada 2. Apa sama apa? Ayo siapa bisa? Rangkaian apa sama rangkaian apa? Rangkaian seri sama rangkaian paralel. Pinter ya. Ya Rito ya, seri dan paralel. Nah, hari ini kita akan lanjutkan salah satunya tentang listrik. Siapa sebenarnya? Ada yang tahu nggak siapa yang menemukan lampu listrik, lampu pijar? Ada yang tahu? Thomas Alva Edison. Alva Edison, Bu. Ya, bagus. Thomas Alva Edison. Kita akan mempelajari tentang Bapak Thomas Alva Edison ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk setelah membaca teks nanti kalian mampu mempresentasikan informasi penting dari teks tersebut tentang penemu yang mengubah dunia ya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah setelah berdiskusi kalian mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat. Oke. Ya, paragraf 1 Firsa dibaca coba. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan terbesar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Oke, bagus. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Oke, bagus. Lanjutkan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison merasa rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1961, ia dapat mencetak koran. Koran terbitnya Weekly Herald. Laris terjual. Bagus. Oke, selanjutnya kita akan belajar apa saja informasi penting dalam teks eksplanasi tersebut ya. Setelah membaca teks tadi ya, kita lihat topik masalah. Jadi apa yang dibahas pada teks tadi? Dibuka dulu. Jawabannya Thomas Alva Edison. Ya, bagus. Selanjutnya di dalam teks tadi itu kan ada penjelasan ya, panjang. Itu namanya deret penjelas. Nah, Ibu tanya dulu informasi penting yang ada di situ ya. Siapakah Thomas Alva Edison? Yo, siapa? Alexa. Ilmuwan yang menciptakan lampu pijar. Ya, bagus. Oke, selanjutnya
Struktur teks eksplanasi yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Nah, apakah kesimpulan dari teks yang ada di layar tadi? Ayo Haikal, apa kesimpulannya Haikal? Apa yang bisa kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison dalam teks tersebut? Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah. Walaupun umurnya 11 tahun, dia sudah menciptakan telegraf sederhana. Mantap, bagus. Teks eksplanasi adalah, kita lihat, teks yang menjelaskan tentang sebab akibat terjadinya sesuatu, baik itu gejala alam maupun gejala sosial. Oke, selanjutnya. Nah, kita sekarang bahas mengenai struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat, kemudian kesimpulan. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang hak dalam kehidupan sehari-hari. Apa sajakah itu? Nah, kita lihat. Ya, Bu. Nah, ya, bagus. Berikan salah satu contoh hak di rumah, hak kalian di rumah. Ayo, bisa 2, bisa mendapatkan makan dan minum. ya, ada lagi, bagus. Mendapat perlindungan, mendapat bimbingan saat belajar. Nah, bagus. Pinter. Oke. Jadi, hak kita itu di rumah, satu, mendapat makan, mendapat minum, kemudian dapat perlindungan orang tua, mendapat kesejahteraan dari orang tua, dan yang penting mendapat bimbingan ketika belajar di rumah. Ya, baik, bagus semua anak ibu. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita belajar dari tadi sampai sekarang, kita ambil kesimpulan. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang sebab akibat terjadinya sesuatu, baik itu gejala alam maupun gejala sosial. Jadi menjelaskan. Nah, tadi kita sudah latihan kan? Nah, yang kedua, hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh, contohnya seperti mendapat makan dan minum, mendapat perlindungan. Ya, setelah kita tadi belajar, kemudian sudah berlatih dengan LKPD, tiba saatnya kita melakukan evaluasi pembelajaran. Ya. Nah, untuk evaluasi pembelajaran itu sudah siapkan di dalam Google Formulir, linknya sudah Ibu kirim ke orang tua, ke HP orang tua kalian. Nah, di sini coba kita analisa apa saja soal yang ada di dalam Google Formulir tersebut ya. Soal nomor 1 itu tentang sebuah teks eksplanasi yang di dalam soal itu kalian harus mencari kesimpulan. Ya. Hati-hati di situ pilihan jawabannya sudah Ibu buat sedemikian rupa sehingga kalian kalau tidak berhati-hati akan terjebak jawabannya. Ya. Oke, yang nomor 2 kita lihat. Nomor 2 juga disediakan sebuah teks 1 paragraf. Di soal itu kalian harus mencari apa struktur bagian apa di dalam paragraf itu. Apakah topik masalah, apakah deret penjelas atau kesimpulan ya. Baca dengan cermat supaya jawabannya sempurna. Ya. Kurang lebih seperti itu soal-soal dalam Google Formulir. Kalian punya kesempatan 1 kali untuk mengirimkan jawaban. Jadi dikerjakan dengan teliti, seksama, dan apabila sudah merasa sempurna baru dikirim ya. Stay safe, stay healthy, tetap dijaga protokol kesehatannya, kemana-mana memakai masker, selalu cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, sampai berjumpa besok dengan pembelajaran selanjutnya. Disiapkan kita besok akan belajar pembelajaran 6, halaman 70. Siap-siap ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bu. Salam.